Qala Syekhi yanbaghi an yadbiya al-muta'allim bi talabil ilmi ridha Allah Ta'ala wa darul akhirah. Yanbaghi hendaklah seseorang yang mencari ilmu berniat untuk mencari kepuasan Allah Subhanahu wa taala atau mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah itu terletak pada perintah yang kita laksanakan. Setiap ada perintah kita kerjakan, sudah pasti otomatis kita akan mendapatkan ridho Allah. Sholat kewajiban, ketika kita melaksanakan kewajiban tersebut, sudah pasti kita akan mendapatkan ridho Allah. Ngaji adalah perintah dari Allah. Ketika kita menunaikan perintah Allah yang berupa taklim, berupa ngaji, sudah pasti kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pasang, yang pertama kita ngaji adalah dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selain ridhonya Allah, ada niat yang harus kita pasang, yaitu wadarul akhirah, menjadi bekal untuk akhirat kita. Jadi selain mencari ridho Allah, yang kedua adalah untuk sarana atau bekal akhirat kita. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah pasti dijamin oleh Rasulullah SAW dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita masuk surga ada tingkatan-tingkat, ada fasilitas-fasilitas antara satu hamba dengan hamba yang lainnya berbeda-beda. Ketika kita ingin mencapai derajat yang tinggi di akhirat, maka kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa? Dalam surat Al-Mujadalah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Lalu beberapa derajat orang yang memiliki ilmu. Artinya ketika ilmu kita banyak, ilmu kita barokah, Allah pasti akan mengangkat derajat kita. Lalu di ayat yang lainnya bahkan setiap kesalahan yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala akan yang menghapus kesalahan-kesalahan kita ketika kita mencari ilmu. Jadi dampak ilmu itu sangat luar biasa. Bisa mendapatkan pahala, mendapatkan derajat, menghapus dosa, banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ketika kita fokus mencari ilmu. Lalu niat yang ketiga apa ketika kita ingin mencari ilmu? Wa izalatal jahli, menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita. Bodoh itu adalah dosa sebagaimana dosanya ujub, riya, takabur, sum'ah. Sama dosa. Itu adalah dosa batin. Bodoh itu dosa batin. Harus kita hilangkan sebagaimana ketika ada ujub dalam diri kita harus kita hilangkan. Begitupun ketika kita merasa bodoh, maka kebodohan itu harus dihilangkan. Dengan cara apa menghilangkannya? Tidak bisa dengan sholat, tidak bisa dengan zakat, tidak bisa naik haji. Bodoh itu hilang. Hilangnya bodoh oleh ngaji. Sebagaimana ujub tidak bisa hilang oleh apa? Oleh ibadah. Ujub itu hilangnya oleh ketika kita ditekan masalah, ditekan berbagai macam problematika dalam kehidupan, lalu kita mendapatkan tekanan, sudah pasti ujub itu akan hilang. Ketika manusia berada dalam fakir, dalam ketidakberdayaan, sudah pasti ujubnya akan hilang. Lalu itu pun bodoh itu tidak bisa dibersihkan oleh ibadah formal, dia hanya bisa bersih oleh ngaji. Lalu Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala dalam kitabnya Ulumuddin menjelaskan kepada kita semua, manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang mengenal betul dirinya adalah orang yang pintar, orang yang punya ilmu. Artinya dia punya ilmu lalu sadar dirinya orang pintar, maka orang tersebut harus dijadikan guru. Seorang alim, dia punya ilmu, dia sadar bahwa dirinya punya ilmu. Dengan ilmu itu dia manfaatkan, disebarluaskan. Nah, ini adalah orang alim. Jadi peringkat yang pertama. Ada lagi peringkat yang kedua. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seseorang yang pintar, akan tetapi dirinya tidak sadar bahwa dirinya itu pintar. Orang yang punya ilmu akan tetapi tidak sadar bahwa dirinya itu punya kelebihan.
seperti ini harus diberikan kesadaran, diberikan pemahaman bahwa Anda itu sebenarnya punya ilmu, Anda itu sebenarnya punya sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Harus disadari. Semua orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Nah, orang seperti ini nggak tahu kelebihannya apa, maka harus diberitahu, harus diajari. Karena dia sudah memiliki modalitas, yaitu pintar dalam mencari ilmu. Ada lagi golongan yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Golongan yang ketiga adalah seseorang yang dirinya bodoh, akan tetapi dirinya tahu bahwa dirinya itu bodoh. Dia sadar dirinya itu bodoh. Nah, ini golongan yang masih bagus. Yang satu bagus banget, yang kedua bagus, yang ketiga masih bagus. Kenapa? Dia bodoh, sadar dirinya bodoh, sehingga dia mau ngaji, mau nggak mengejar ketertinggalan. 2 minggu yang lalu telah dijelaskan bahwa penghalang ilmu, penghalang kecerdasan manusia itu ada 2. Satu, merasa pintar. Yang kedua, malas untuk mengambil ketertinggalan. Malas yang disertai oleh rasa malu, merasa saya sudah tua, merasa sudah terlambat. Nah, itu otomatis kecerdasan kita akan terblokir, akan terhalang oleh rasa-rasa malas atau rasa malu. Nah, golongan yang ketiga harus dikasih tahu, dikasih ajar. Karena dia merasa bodoh. Orang yang merasa bodoh cirinya apa? Mau ngaji, mau bertanya, merasa nggak tahu. Ini bagus. Ini modalitas ilmu itu merasa nggak tahu. Ada lagi golongan yang keempat. Ini golongan yang paling parah. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke golongan yang ini. Apa itu golongan yang keempat? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang bodoh, akan tetapi dirinya nggak tahu kalau dirinya itu bodoh, bahkan dirinya merasa pintar. Orang sotoy, dikasih tahu nggak bisa, belajar nggak mau, gampang menyalahkan orang lain, merasa dengan ilmunya sudah cukup, ilmu yang ada di orang lain itu salah. Nah, ini golongan yang paling parah. Ibaratnya kalau penyakit itu udah penyakit stadium akhir, sudah tidak tertolong. Kenapa? Orang kasih tahu tuh nggak bisa. Bahkan dirinya itu merasa lebih tahu dibanding orang yang sebenarnya tahu. Sotoy, nggak bisa dibilang. Kalau dalam bahasa lain itu ahmak. Ahmak itu apa? Ahmak itu satu kondisi mental yang menyebabkan seseorang itu merasa superior, merasa istimewa, merasa pintar, padahal bukan siapa-siapa, padahal nggak punya apa-apa. Itu namanya ahmak. Bahkan Sayyidina Isa alaihissalam dalam satu hikayat pernah berbicara, aku bisa menghidupkan orang yang mati jadi hidup kembali, tapi aku tidak bisa membuat sadar orang ahmak, yaitu orang yang merasa dirinya tahu, merasa pintar, merasa berharga, padahal bukan sama-sama. Itu ahmak. Nah, ini penyakit yang paling mematikan. Nah, ketika kita ngaji, niatkan dalam diri kita untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan itu. Bodoh dalam masalah sholat, bodoh dalam masalah apapun dihilangkan dengan ngaji. Lalu niat selanjutnya ketika kita ngaji itu apa sih? Wa ihya ad-din. Dalam rangka untuk menghidupkan agama ngaji. Hidupnya agama adalah dengan ilmu. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Harus menjamah seluruh semesta tanpa terkecuali. Sholat yang kita lakukan tidak bisa berpengaruh bagi tetangga kita, misalnya kita sholat atau berangkat haji, itu tidak akan berpengaruh kepada tetangga. Atau saya rajin sholat ke masjid, itu tidak akan berpengaruh kepada tetangga kita. Artinya ibadah makhluk ini adalah ibadah yang kita bangun secara pribadi hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan ilmu mampu membangun peradaban dan mampu menjamah manusia banyak, bahkan manusia yang lahir setelah kita. Mampu membangun peradaban, mampu menjamah manusia yang ada di sekitar kita, bahkan di luar negeri, bahkan mampu menjamah orang-orang yang setelah kita itu baru lahir. Contoh misalnya Imam Ghazali, beliau lahir di abad berapa, tapi ilmunya masih sampai sekarang kita pakai. Ilmu itu mampu menembus zaman, menembus waktu, bahkan mampu menembus peradaban. Contoh lagi, ilmu kedokteran
yang dikembangkan oleh Ibnu Sina. Apasena kalau di Inggris itu sebutnya Apasena. Ilmu kedokteran yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, beliau seorang pemikir Islam, itu mampu menjamah bukan hanya orang Islam saja yang menggunakan ilmunya. Bahkan Barat, Eropa itu masih menggunakan ilmu Sina sebagai dasar-dasar kedokteran. Bedah itu ilmu dari ilmu Sina. Lalu ada lagi ilmu matematik yang dikembangkan oleh Al-Jabari. Sehingga kita sekarang mengenal algoritma. Di handphone kita itu algoritma 0101 itu ilmu dari Al-Jabari. Dengan ilmu itu mampu mengelilingi dunia, menembus sekat zaman, menembus sekat waktu. Lalu ada Maulana Rumi, syair-syair puisi kerinduan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dikonsumsi oleh Muslim saja, tapi dikonsumsi oleh seluruh agama. Tarian Rumi, Wirling Darwis itu bukan hanya dipakai oleh Sufi, tapi dipakai oleh seluruh agama. Artinya ilmu yang dikembangkan oleh Maulana Rumi ini mampu menembus zaman, menembus keadaan, bahkan menembus agama. Dan dengan ilmu itu niatkan kita ingin menghidupkan agama, dan agama hidup dengan ilmu. Ketika ilmu kita tidak punya, lalu kita berbicara agama, seolah-olah kita sedang membela agama, sebenarnya kita sedang mematikan agama itu sendiri. Karena banyak sekarang itu fenomena yang berkembang, seolah-olah kita sedang membela agama, sebenarnya kita sedang mempermalukan agama kita sendiri. Dalam ayat lain itu dikatakan, jika dikatakan kepada mereka, jangan merusak bumi, la tufsidu fil ardh. Mereka ngomongin, bal nahnu muslimun, kami ini bukan sedang merusak bumi, bukan sedang merusak agama, kami ini sedang memperbaiki agama. Padahal mereka sedang merusak agamanya. Kenapa? Karena tidak dibarengi oleh ilmu. Jadi hidupnya agama oleh ilmu. Semakin agama, semakin tinggi ilmu kita, semakin agama itu bisa hidup. Contoh lagi, bisa Wali Songo datang ke Nusantara Indonesia, berhadapan dengan Hindu Buddha, dengan kondisi masyarakat yang tidak mengenal Al-Quran, tidak tahu siapa itu Rasulullah, tidak tahu Ka'bah seperti apa, Mekah seperti apa, tapi bisa hidup Islam itu di tengah-tengah kita hampir sampai saat ini. Kenapa? Karena dihidupkan oleh para wali songo itu dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, dengan ilmu. Sehingga ilmu atau Islam ini hidup eksis sampai sekarang. Lalu niat selanjutnya selain kita menghidupkan agama adalah wa ibqa al-Islam. Apa itu ibqa al-Islam? Memberlangsungkan agama. Selain menghidupkan agama, lalu kita ingin terus Islam itu eksis dengan itu niat yang harus kita pasang ketika mencari ilmu. Nah, walayanwi, jangan sampai berniat seseorang yang sedang mencari ilmu bihi, dengan ilmu tersebut, iqbalan nasi, manusia itu iqbal. Apa itu iqbal? Mendatangi, menciumi tangannya, menghormatinya, mendatanginya. Jangan sampai ada niat seperti itu. Jangan sampai mencari ilmu itu ingin mendapatkan posisi atau manzilah di hadapan manusia dengan cara manusia mendatangi diri kita, dianggap-anggapkan, diurutkan, disambut segala macam. Ataupun jangan sampai dalam hati kita terbesit dengan mencari ilmu tersebut wa istijlaban dunya, menarik keuntungan dari dunia. Ketika sudah punya ilmu banyak, otomatis manusia itu akan cenderung kepada kita. Tapi jangan sampai terbesit dengan ilmu yang kita miliki ini mencari keuntungan dari dunia ini. Wal karamata indan nas, lalu mendapatkan penghormatan, mendapatkan respek dari manusia dengan ilmu yang kita miliki. Nah, Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmidzi jelaskan kepada kita semua, man ta'allama al-ilma liyubahi bihi ulama aw yumarri bihi sufaha aw yusrifa bihi wujuhan nas ilaihi fa huwa fitnah. Barang siapa yang berniat mencari ilmu liyubahi bihi ulama, dengan ilmu yang dia miliki, dengan niat yang dia miliki agar mendebat para ulama,
Dia mencari ilmu itu untuk mencari viral, mencari popularitas dengan mendebat para ulama-ulama. Au yumari bihi sufaha, ataupun mengelabui orang-orang bodoh. Orang-orang awam dikelabui dengan tampilan dia. Karena siapapun kita, masyarakat Indonesia itu kan senang kepada orang yang penampilannya aneh. Kita duduk di masjid ini, semua bisa pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung, nggak ada yang aneh. Tapi ketika ada orang yang berpenampilan pakai imamah, pakai gamis, orang menyangka itu pasti orang alim. Orang menyangka itu pasti orang yang soleh. Husnudzon. Saking masyarakat Indonesia itu gampang sekali husnudzon kepada orang dengan melihat penampilan. Apalagi selain penampilan kita bagus, ilmu retorika kita bagus, otomatis banyak sekali yang nanti mengikuti. Lalu kita akhirnya dijadikan mudah, dieksploitasi harta, dieksploitasi badan oleh kepentingan kita sendiri. Lalu jangan sampai kata Rasulullah SAW, yang ketiga itu au yusrifa bihi wujuhan nas, menarik simpati manusia dengan ilmu yang mereka miliki, dengan ilmu yang kita miliki. Nah, ketika kita berniat mencari ilmu itu, pertama untuk mendebat para ulama, yang kedua mengelabui orang-orang bodoh, lalu menarik simpati manusia, maka siap-siap bahwa fitnah orang tersebut berada di neraka. Kenapa? Kita sedari awal mencari ilmu bukan karena Allah, tapi karena untuk manusia, mendebat, menjatuhkan harkat martabatnya, lalu untuk menarik simpati. Ini kan niat-niat motif-motif karena manusia semua. Jangan sampai kita nanti ngajar, jangan sampai kita nanti mencari ilmu, begitu nanti di akhirat dilihat catatan amal ngaji kita ternyata nggak ada. Yang ada adalah di amal catatan kita itu mendebat, kita itu menipu dengan ilmu yang kita terima. Jadi begitu dicek sama malaikat, kita pede karena sering ngaji, begitu dicek sama malaikat tadi ternyata catatan ngaji kita tuh nggak ada. Yang ada catatan debat, yang ada catatan untuk mengejek paham orang lain. Kata malaikat, nggak ada catatan kamu ngaji, yang ada itu kamu mendebat, yang ada itu kamu menjelek-jelekan orang lain. Karena motifnya sudah salah. Amal yang sedikit motifnya benar, maka akan menjadikan diri kita ini tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, amal kita banyak, motif kita salah, maka akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan pencerahan yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan kesadaran. Kalau niat kita selama ini ngaji untuk ini, untuk itu, kita kembalikan motif awal itu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan ya, karena niat itu harus terus dipasang. Karena semakin perjalanan kita semakin ke sana, ilmu kita semakin banyak, amal kita semakin banyak, niat itu terus bergeser. Yang tadinya karena Allah, ternyata punya ilmu itu disegani, akhirnya berbelok kepada manusia. Maka sekarang itu diniatkan kembali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.